Puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik yang manis? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Bersama Kak Ardia dan Kak Tio, kita mau beribadah sekolah minggu. Karena Dia sungguh baik, sangat baik bagi kita semua. Bapa, Engkau baik. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Engkau baik. Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari adik, kita lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, meninggikan Dia. Karena Dialah Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari,
Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti Daud menari. Siapa yang mau menari bagi Tuhan? Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita lebih dahulu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus. Roh yang kudus, datanglah sekarang, penuhi hidupku. Roh yang kudus, ubah hidupku. Ku rindu kuasa-Mu, Roh Kudus. Ubah hatiku, jadikan ku semakin indah, Roh Kudus. Jamah hatiku, biar ku menjadi saksi-Mu, Roh Kudus.
Ubah hatiku, jadikan ku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Roh yang kudus, datanglah sekarang, penuhi hidupku. Roh yang kudus, ubah hidupku. Ku rindu kuasa-Mu. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Biar ku menjadi saksimu. Biar ku menjadi saksimu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur hanya kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang telah menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Engkau tolong menolong mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam iman percaya mereka Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu. Dan urapan Roh Kudus-Mu yang sama bagi anak-anak Tuhan. Kiranya mereka boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami haluskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Coba Kak Bella tebak, pasti semua dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Sudah beberapa bulan kita nggak sekolah minggu, tapi lewat tayangan ini kembali kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, pasti penasaran kan? Hari ini Kak Bella mau cerita apa ya? Nah, kita mau baca Alkitab sama-sama. Mana Alkitabnya? Tunggu Kak Bella ambil dulu Alkitabnya. Ini dia, mana Alkitab adik-adik? Ya, mantap. Sekarang kita mau baca firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, sekarang perhatikan di Alkitab masing-masing. Kak Bella akan bacakan buat kita semua. Ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, sebelum Kak Bella lanjut cerita firman Tuhan, Kak Bella mau tanya nih, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semua mengasihi Tuhan. Nah, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, berarti adik-adik harus dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Nah, kalau sebut kata dengar-dengaran, Kak Bella mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang dengar-dengaran sama mama papa? Iya, atau ada yang masih suka bandel sama mama papa? Enggak ya, Kak Bella tahu dan Kak Bella pun berharap adik-adik di rumah adalah adik-adik yang dengar-dengaran sama mama papa. Tidak boleh malas, sekalipun mungkin banyak PR di rumah, tetapi harus tetap dengar-dengaran, tidak boleh malas. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran juga kepada perintah Tuhan. Nah, terus adik-adik bertanya begini, lalu kakak lewat apa adik-adik tahu perintah Tuhan? Nah, sekarang Kak Bella mau kasih tahu, supaya adik-adik tahu perintah Tuhan, adik-adik bisa tahu semua perintah Tuhan itu lewat firman Tuhan. Tapi bukan cuma lewat firman Tuhan loh. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bilang bahwa ada seorang penolong yang lain yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, siapa ya penolong yang lain yang sudah kita baca tadi? Siapa penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu? Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Jadi kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan itu lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus. Nah, siapa di sini yang pernah dengar tentang Roh Kudus? Siapa? Ayo, pasti di sini sudah pernah dengar tentang Roh Kudus. Tapi ada yang bertanya-tanya, siapa ya Roh Kudus itu? Nah, saat ini kita mau belajar sama-sama. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Nah, memang kita gak bisa lihat Roh Kudus itu. Lalu adik-adik mungkin bertanya, kalau Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu penolong, kok gak bisa dilihat kakak? Ya, memang Roh Kudus tidak bisa dilihat. Tapi kabar baiknya buat kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam diri adik-adik. Roh Kudus itu ada dalam hidup adik-adik, ada dalam hidup kakak, ada dalam hidup kita semua yang mau percaya kepada Dia. Nah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, berarti Roh Kudus itu juga dapat kita rasakan. Nah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam adik-adik, maka berarti kemanapun adik-adik pergi, dimanapun adik-adik berada, berarti Roh Kudus selalu ada dengan adik-adik. Waktu adik-adik ada di rumah, waktu ada di sekolah, waktu adik-adik belajar, bermain, Roh Kudus itu menyertai kehidupan adik-adik karena Dia ada di dalam kita. Lalu apalagi? Nah, Roh Kudus itu menghibur kita.
Ada nggak di sini yang waktu di rumah rasa sedih nih? Aku sendiri nggak ada teman, rasa sepi. Rasanya sedih. Kalau muka sedih tuh gimana sih? Nggak enak dilihat. Tapi Roh Kudus itu menghibur kita. Jadi kalau adik-adik rasa sendiri, adik-adik rasa sedih, aku ditinggal teman, gak ada yang mau temenan sama aku. Nah, Roh Kudus itu selalu hadir menghibur adik-adik. Jadi kalau adik-adik rasa sedih, rasa sendiri, berdoa panggil Roh Kudus, hadirlah dalam hatiku. Nah, Roh Kudus itu selalu ada dengan kita. Karena dia ada di dalam kita, di dalam hati kita, dia dekat dengan kita. Lalu apa lagi? Nah, Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Wah, hebat Roh Kudus, luar biasa Roh Kudus itu. Karena apa? Roh Kudus mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar ternyata. Di ayat 17 yang sudah kita baca tadi, di situ dibilang Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Kalau roh kebenaran berarti tidak ada yang jahat di dalam Roh Kudus. Berarti kalau dia roh kebenaran dan dia ada di dalam hidup adik-adik, hidup kita semua, berarti dia mengajarkan hal-hal yang benar buat kita. Wah, luar biasa. Jadi kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa sih hal-hal yang baik itu? Coba kasih contoh. Pasti adik-adik di rumah tahu hal-hal yang baik. Tante kasih contoh misalnya apa? Memaafkan orang lain. Apalagi membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi tidak berbohong. Karena apa? Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan apa yang benar. Dan yang Roh Kudus ajarkan itu untuk kebaikan kita. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan apa. Kita tahu apa yang menjadi mau Tuhan untuk hidup kita. Nah, jadi adik-adik harus tahu dan adik-adik harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup adik-adik, ada di dalam diri adik-adik, juga dalam hidup kakak dan hidup kita semua yang percaya kepada Dia. Kalau adik-adik yakin Roh Kudus itu ada menyertai adik-adik, adik-adik pasti tidak akan takut, tidak akan gelisah, karena Roh Kudus itu yang akan terus menolong adik-adik. Jadi harus percaya, sekalipun kita nggak bisa lihat Dia, tetapi percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dia yang akan terus menolong, memampukan kita supaya apa? Waktu adik-adik bertumbuh semakin dewasa, adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Bella berharap adik-adik dapat terus memohon di dalam doa adik-adik supaya Roh Kudus terus hadir di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, saat ini Kak Bella mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Dan kita mau minta Roh Kudus tetap tinggal diam di dalam hidup kita, menemani kita, menghibur dan mengajarkan kita akan semua kebenaran. Nah, Kak Bella mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang adalah pribadi-Mu itu di dalam kehidupan kami. Sehingga
kami boleh mengerti tentang perintah-perintah Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu dihiburkan oleh Roh Kudus. Kami akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mohon Roh Kudus Engkau tetap tinggal di dalam hati kami, di dalam hidup kami, supaya senantiasa hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin.